Halo semuanya, nungguin ya. Wah, oke. Sekarang kita baca tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun. Oke. Jadi ini pembacaan tarot secara general. Energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu. Jadi ambil yang bermanfaat aja ya. Dan energinya ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa energi kamu, bisa energi orang yang kamu fokuskan ya. Dan energinya bisa random, bisa ngacak karena ini general. Kalau mau pembacaan tarot keperluan pribadi, energi personal ya, buat keperluan pribadi itu lebih baik personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini kayak gitu ya. Oke, kali ini kita baca tarot, kita bakalan reading tarot untuk energi koneksi kamu sama dia ya, koneksi kamu sama dia, koneksi soulmate, twin flame ya, atau apapun lah, koneksi spiritual bagi kamu yang merasa punya koneksi kuat dengan seseorang ya. Kita clarify energi divine masculine dan energi divine feminine ya. Kalau masculine itu biasanya pria dalam koneksi ini ya, laki-laki dalam koneksi ini. Kalau divine feminine itu biasanya energi wanita atau perempuan di dalam koneksi ini. Tapi bisa vice versa, kamu sesuaikan aja energi kamu dominan ke maskulin atau feminin ya, karena ini pembacaan energi banyak orang. Oke? Ya, sekarang aku shuffle kartunya ya. Oke. Kita lihat dulu energi maskulin ya. Ini kartu Knight of Swords. Oke. Ya. Oke. Ada kartu Knight of Cups. Oke. Ada Two of Wands. Oke. Lalu ada Two of Pentacles. Page of Swords. Video. Tawa aja. Page of Wands. Oke. Kemudian ada Knight of Wands. Nine of Wands. Dan Eight of Swords ya. Jadi ini energi maskulin. Sekarang kita lihat energi feminin ya. Ini readingan timeless ya. Bisa berlaku kapan aja kamu nonton video ini. Oke, energi feminin. Oke. Five of Swords. Ya. Five of Cups. Oke. Page of Cups. The High Priestess. Oke. Lalu Seven of Swords. Oke. Kemudian Nine of Swords. Wheel of Fortune. The Fool. Wih. Three of Cups. Oke ya.
Jadi energinya bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Inilah koneksi kamu dan dia, soulmate twin flame ya, spiritual connection. Aku bacain yang zodiaknya dulu ya. Kalau dari zodiak ya, ini yang paling kuat water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Terus ada juga energi Aries, Leo, Sagittarius ya. Kemudian Aquarius, Gemini, Libra, sama Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi yang kuat water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Kaum baperan. Oke, sekarang kita lihat maskulin. Ini maskulin, dia tuh sibuk stalking ya menurut aku. Si maskulin ini hampir setiap hari, bahkan setiap saat, sering banget kepoin feminin, melihat feminin dari jauh, memperhatikan feminin dari jauh, memantau feminin dari jauh. Aku ngelihat maskulin itu selalu ada rasa penasaran sama feminin gitu. Bisa penasaran karena kehidupan feminin mungkin sekarang mulai berkembang, mulai membaik, dan maskulin ini nggak nyangka kok feminin itu bisa se-fine-fine itu gitu kan. Dia kenapa feminin itu kok fine-fine aja padahal kita lagi berkonflik gitu ya. Itu yang membuat maskulin itu penasaran, kenapa feminin bisa tegar, bisa merasa kalau nggak terjadi apa-apa di antara kita gitu. Dan aku ngerasa ini beberapa maskulin sudah ada kehidupan baru. Beberapa maskulin ini sudah ada orang lain, atau ya setidaknya dekat lah sama orang lain ya. Aku ngelihat ada feminin, ada maskulin yang sudah punya orang lain atau minimal dekat sama orang lain. Tapi meskipun kayak gitu, si maskulin ini tetap sibuk kepoin atau stalking atau cari tahu tentang feminin. Jadi kalaupun misalnya raganya maskulin sama yang lain, tapi pikiran dan hatinya itu ke feminin ini terus. Jadi kalau dia sama orang lain ya mungkin dia curi-curi waktu atau curi-curi kesempatan untuk stalkingin feminin. Diam-diam buka HP, kepoin feminin udah update nggak, kayak gitu ya. Karena si maskulin ini mulai ngebaca secara detail apapun yang diupload oleh feminin. Bisa itu status, story, postingan foto, video, atau kata-kata yang diunggah oleh feminin, yang diupload oleh feminin, itu dicerna satu persatu oleh maskulin. Jadi maskulin itu ngerasa ada arti dari postingan feminin gitu. Jadi dia ngerasa perlu untuk setiap hari update tentang apapun yang diupload feminin gitu. Jadi selalu ada rasa penasaran lagi dan lagi. Misalnya nih hari ini maskulin stalking feminin, nah dia udah baca tuh apa aja yang diupload feminin, besoknya dia pengen lihat lagi feminin upload apa, karena rasa penasarannya itu semakin hari semakin gede gitu. Terus aku ngelihat sama siapapun maskulin ini, dia kayaknya nggak menaruh 100% hatinya ke orang lain ya. Beberapa ada yang maskulin ini berhubungan sama yang lain tuh kayak cuma main-main aja, atau cuma sekedar status, atau cuma sekedar tuntutan hidup, punya pasangan kayak gitu. Padahal sebenarnya si maskulin ini sama sekali belum melupakan feminin. Bahkan maskulin ini ada yang kayak menunggu
menunggu mana tahu feminin datang, mana tahu feminin itu nanya kabar dia. Nah, seperti itu. Ya, aku lihat gitu. Dan beberapa maskulin ini ada yang memang fokus sama finansial. Karena memang lagi krisis finansial gitu ya. Ada beberapa maskulin ini yang masih immature mungkin ya, masih belum dewasa atau belum punya banyak pengalaman hidup, jadi ya masih banyak merintis gitu. Banyak maskulin yang masih merintis, mungkin merintis karir, studi, atau ya lagi krisis soal masa depan. Jadi kayak terbagi dua nih pemikirannya, pemikiran soal asmara dan juga pemikiran soal masa depan gitu. Dan aku ngerasa si maskulin ini membatasi diri, membangun semacam blok atau membangun benteng karena dia belum siap sebenarnya untuk datang ke feminin, untuk bertemu atau bicara sama feminin. Karena ada rasa malu ya. Rasa malu itu bisa karena memang dia punya kesalahan. Mungkin maskulin ini selama ini pernah nyakitin feminin dari tutur kata, dari perbuatan. Mungkin ada yang benar-benar nyakitin hati feminin. Jadi dia tuh malu untuk datang dan menebus kesalahan. Dia masih malu gitu ya. Dan dia juga malu karena kondisinya saat ini memang lagi krisis. Jadi ya gitulah, kayak gengsi juga gitu. Masa gue datang tapi gue belum punya duit, atau gue belum punya ini punya itu. Nah, dia kayak gitu sih pemikirannya. Atau dia rada-rada malu gitu buat bertemu feminin karena kehidupannya sekarang itu jauh berbeda dengan kehidupan feminin yang mungkin feminin ini kelihatan berkembang banget sekarang gitu ya. Sekarang kalau kita lihat energi feminin ya, aku ngerasa sini feminin lebih banyak diam, lebih banyak pasif ya. Feminin ini lebih banyak diam, lebih banyak pasif kalau aku lihat ya. Soalnya feminin ini sudah merasa trauma mungkin ya, beberapa tentang trust issue, isu kepercayaan yang gak mudah diberikan lagi untuk maskulin. Jadi si feminin itu lebih kayak dengar intuisinya, dengar kata hatinya, karena kata hati berbicara. Udah cukup berjuang untuk seseorang yang egois ya. Jadi beberapa feminin ini sudah sangat pasif dan lebih memilih melanjutkan hidup tanpa harus menunggu, tanpa harus buang-buang energi mungkin sama maskulin ya. Karena feminin ini udah capek juga terus-terusan memikirkan maskulin. Mulai dari pagi hari sampai malam hari, terus-menerus stres, depresi bahkan ya. Banyak yang depresi berkoneksi dengan maskulin gitu. Jadi si feminin ini sekarang lebih memilih menikmati hidup dan melanjutkan hidup. Meskipun tanpa maskulin ya, si feminin ini berusaha untuk bahagia ya. Tapi ya kadang berusaha bahagia, berusaha fine-fine aja juga sebenarnya nyakitin hati ya. Karena aku sih ngelihat oke lah kalau feminin ini di hadapan orang, jalan sama teman atau jalan sama keluarga, itu bisa kelihatan baik-baik aja. Tapi sebenarnya feminin ini juga masih sedih, masih susah tidur, memikirkan maskulinnya. Dan aku ngerasa si feminin ini seperti orang yang kayak antara mau lanjut atau bertahan gitu ya. Mau melepas atau bertahan gitu. Beberapa feminin ini kan ada yang kayak pengen lanjut, pengen bertahan, melanjutkan cinta ini.
tapi dalam diam ya. Tapi ada juga yang kayak memang mau melepas gitu. Cuma kalau untuk benar-benar melepas itu ya yang paling utama harus melepaskan maaf dulu ya. Karena kalau udah melepaskan maaf ya, meskipun kita masih sulit melupakan, tapi setidaknya kita tuh bisa lebih tenang. Jadi maafkanlah siapapun yang pernah menyakiti kita, meskipun orang ini belum datang sama kita untuk minta maaf gitu. Beberapa feminin juga ada yang kayak udah nggak mau menjadi victim ya, udah nggak mau menjadi korban. Jadi beberapa feminin ini introspeksi diri juga ya, introspeksi diri juga, karena ini kan energi yang kuat ya, mirror, energi cerminan. Mungkin beberapa feminin ada nih yang bisa merasakan kalau si maskulin ini lagi krisis lah gitu kan, entah krisis ekonomi atau ya paling enggak krisis kepercayaan diri gitu. Jadi ada yang memang feminin ini menyadari ya buat apa juga gua ngarep, gua nunggu si maskulin datang, atau juga dia tuh belum berani, belum begini begitu. Nah ada feminin yang ngerasa kayak gitu ya kan. Jadi ya lebih kayak dengar intuisi aja, karena ada telepati mungkin yang dikirimkan maskulin. Mungkin maskulin itu bicara dalam hatinya, dia tuh sebenarnya mau minta maaf tapi dia belum berani. Nah itu energinya nyampe ke feminin, jadi feminin kayak udah maklum aja gitu dan nggak mau menjadi victim lagi. Jadi feminin itu juga introspeksi diri, oh iya sih ya udahlah, mungkin gua aja yang nggak sabaran gitu menunggu atau menanti maskulin gitu ya. Karena ini sih memang benar-benar siklus yang udah berubah banget dialami oleh feminin ya. Feminin itu sekarang lebih memilih ya ikhlas, terus menikmati hidup aja, menjalani takdir yang udah ada di kehidupan feminin. Karena sebagai seorang feminin itu ya namanya juga feminin, divine feminin itu energinya lebih banyak pakai perasaan ya. Jadi ketika dia menggunakan perasaan ya, dia itu lebih menggunakan intuisi. Jadi feminin ini menggunakan kata hati dan merasa ya udahlah gimana baiknya aja. Beberapa feminin tuh ngerasa ya udah, kalau lo mau datang ke gue ya udah syukur, kalau lo nggak mau datang, nggak mau minta maaf ya udah bye gitu. Gue juga bisa ngejalanin hidup gue. Nah ada yang ngerasa kayak gitu ya. Oke. Kita lihat lagi energi maskulin. Door to spirit. Oke. Action. Nah, kelihatan banget ya. Jadi si maskulin ini, aku rasa ya beberapa mungkin ya, nggak semua maskulin itu kayak kecipratan energi spiritual dari feminin ya. Misal nih feminin yang udah sering banget mencari pencerahan lagi dan lagi, entah pencerahan dari tokoh agama atau dari tarot, hal-hal spiritual, hal-hal religius. Nah energi itu terciprat ke maskulin. Jadi beberapa maskulin ini ada yang kayak udah mendekatkan diri sama Tuhan. Ada juga mungkin ya maskulin ini yang udah merasa pengen cari pencerahan terus menerus ya. Karena nggak hanya feminin yang masuk gerbang spiritual, tapi maskulin juga dituntun. Apalagi maskulin yang satu vibrasi, yang twin flame sejati dengan feminin, itu juga akan mau tertuntun oleh semesta untuk ke arah spiritual, hal yang religius juga gitu.
Aku ngelihatnya sih ada beberapa maskulin itu yang mulai cari pencerahan sama tokoh agama gitu ya. Bisa pencerahan tentang hal-hal spiritual ya. Ada yang memang cari-cari guru spiritual, karena maskulin ini ngerasa kok udah lama banget kita nggak bicara, udah lama kita nggak bertemu, kok gue mikirin lo aja. Nah, dia ngerasa kayak gitu, koneksi kuat sama feminin. Jadi ada maskulin yang benar-benar cari pencerahan ke guru spiritual ya. Tapi ada juga beberapa maskulin yang ya mungkin udah kenal tarot ya, atau udah mulai kepoin feminin lewat tarot. Wah, jadi kalau ini twin flame yang bonding kuat ya, twin flame sejati. Ketika feminin ini mencari pencerahan spiritual, misal dari tarot ya, si maskulin ini juga satu vibrasi. Dia juga mengarah ke pencerahan kayak gini, misalnya dari tarot ya. Jadi feminin nonton tarot, maskulin nonton tarot. Feminin cari pencerahan dari tarot, maskulin cari pencerahan dari tarot. Jadi satu vibrasi. Kalau yang sudah sama-sama spiritual itu ya twin flame sejati lah menurut aku ya. Bonding yang kuat, vibrasi yang sama, satu frekuensi ya, satu visi misi ya, misi jiwa terutama. Terus aku lihat sini feminin, maskulin ini mau melakukan pergerakan buat feminin. Setelah maskulin mendengarkan pencerahan, misal dari guru spiritual atau misal dari nonton tarot ya, aku rasa setelah dapat pencerahan itu, si maskulin baru tergerak hatinya untuk melakukan pergerakan ke feminin. Bisa karena dia udah menyadari kalau dia banyak kesalahan, dan maskulin ini gak mau menyalahkan feminin lagi ya. Soalnya ketika maskulin ini cari pencerahan ke guru spiritual, ke tokoh agama, atau nonton tarot begini, dia merasa semesta dan Tuhan itu membuka mata hatinya kalau ternyata feminin ini juga banyak kebaikan, banyak pengaruh positif. Jadi kalau misalnya maskulin yang selama ini negative thinking dan menyalahkan feminin aja, nah sekarang maskulin menyadari kalau feminin ini banyak kebaikannya sih daripada keburukannya. Jadi ya gue sedih juga lah kalau kehilangan. Jadi gue mau gerak nih, gue mau menghampiri feminin. Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang benar-benar mau melakukan tindakan untuk bertemu atau mau komunikasi. Jadi beberapa maskulin kepikiran seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi maskulin. Soulmate. Perfection. Okay. So, aku ngerasa beberapa maskulin ini ngerasa dicuekin sama feminin ya. Ada maskulin yang ngerasa diabaikan oleh feminin. Karena feminin ini, bagi kalian yang ngerasa feminin, kalian itu sekarang pasif banget ya. Kalian pasif, banyak diam, gak mau gembar-gembor. Mungkin ada beberapa yang udah males main media sosial. Ada feminin yang udah merasa ngapain juga gue berkoar-koar di media sosial, atau juga lo tuh gak sadar-sadar gitu ya. Ada feminin yang ngerasa gitu. Jadi maskulin itu melihat feminin pasif banget, banyak diam. Jadi ada rasa rindu, kangen. Beberapa di sini kan memang nggak hanya koneksi twin flame yang dirasain, tapi juga ada koneksi soulmate. Jadi dia menganggap kamu tuh nggak sekedar twin flame-nya, tapi juga soulmate-nya yang melengkapi hidupnya. Jadi kalau lo nggak nunjukin aktivitas lo di media sosial, ya gue kehilangan. Nah, dia ngerasa gitu. Kalau feminin hadir, baru si maskulin ini ngerasa hidupnya sempurna.
seperti itu ya. Jadi si maskulin ini dia udah menikmati banget kegiatan dia untuk kepoin feminin setiap hari, stalking, melihat-lihat feminin di media sosial. Ada yang beberapa mencari tahu dari mutual friends, dari teman yang kalian kenal atau dari orang yang kalian kenal. Jadi ya dia cari tahu tentang feminin, tapi ternyata tidak ada info yang benar-benar dia butuhkan. Maksudnya ya dia nggak dapat info yang benar-benar akurat. Apalagi si maskulin ini ngerasa kok feminin lo tuh cuek banget sekarang, lo nggak update, lo tuh nggak gembar-gembor, lo tuh nggak berkoar-koar. Gue juga butuh kode dari lo di media sosial, gue butuh kabar dari lo di media sosial, meskipun gue cuma bisa stalking dari akun palsu. Nah, gue cuma bisa lihat lo online atau enggak dari nomor gue yang lain. Nah, jadi si maskulin ini kayak kehilangan jejak feminin gitu. Jadi kehilangan banget ya. Karena kan dia diam-diam masih memantau feminin. Jadi kalau feminin tuh nggak update apa-apa atau jarang update tuh langsung jelek banget yang dirasain oleh maskulin. Maskulin itu jadi kayak pengen cari perhatian atau curi perhatian si feminin lagi. Makanya ada nih beberapa maskulin ya. Maskulinnya ini udah lama nggak update. Maskulin ini kan duluan pasif daripada feminin kan. Jadi maskulin yang selama ini jarang banget update itu sekarang sering banget update. Mungkin ada beberapa maskulin yang kayak udah mulai mau posting sesuatu di media sosial, entah itu di feed ataupun di story-nya. Nah, aku rasa itu kayak pancingan aja sih supaya supaya feminin juga masih mau nge-expose kehidupan dia di media sosial. Jadi ya ada beberapa maskulin yang mancing feminin supaya juga mau update lagi di media sosial kayak gitu. Lucu ya, drama banget emang. Wah. Oke, sekarang kita lihat energinya feminin ya. Incubation. Wow. Passion. Oke. Jadi si feminin ini aku lihat ya sering banget menyendiri. Udah mulai banyak yang menarik diri. Kamu yang ngerasa energi feminin, kamu tuh udah menarik diri. Kamu udah sering menyendiri yang aku lihat ya. Soalnya energi spiritualnya feminin ini semakin besar yang aku lihat. Intuisi semakin tajam, kata hati semakin kuat. Ini feminin ini udah nggak mau kayaknya stalking maskulin ya. Udah nggak mau kepo lagi tentang maskulin. Ya apa juga yang mau dikepoin ya. Karena banyak maskulin yang jarang update di media sosial ya. Jadi ya karena udah jarang update si maskulin ya dari dulu tuh kayak udah mulai membiasakan diri untuk nggak cari tahu lagi tentang maskulin, karena ya mencari tahu juga nggak akan ada info gitu ya. Ini feminin banyak menyendiri, banyak yang kayak sering di kamar atau ya sering di ruangan sendiri dengar video tarot ya kan. Nah, cari-cari pencerahan dari tarot karena si feminin ini nggak tahu mau cerita ke siapa ya. Apalagi feminin di sini yang sudah punya orang lain. Aku rasa feminin yang punya orang lain ini nggak banyak bicara, nggak banyak menunjukkan apa-apa, karena ya kalau ada satu saja orang yang tahu tentang koneksi ini, nah itu kan membuat kehidupan feminin nantinya berantakan gitu, terutama yang udah punya orang lain ya. Tapi energinya feminin ini masih punya passion yang kuat ya,
masih punya hasrat yang kuat sama maskulin. Istilahnya kayak ya gue udah pasif sekarang, gue udah nggak terlalu ekspektasi tinggi lagi sama maskulin. Dia mau datang syukur, nggak datang juga nggak apa-apa ya, tapi tetap aja passion ya, energi feminin itu kuat banget. Jadi kalau maskulin tiba-tiba nongol nih ya, apalagi buka komunikasi ya, membuka blokiran, membuka akun atau menunjukkan akunnya ya, feminin bakalan merespon itu dengan baik, dengan senang hati bahkan ya, sampai senang sih. So, bagi kamu yang punya energi maskulin, kalau kamu ngerasa khawatir, ngerasa takut menghubungi feminin ya, itu ketakutan kamu aja sih menurut aku. Karena feminin ini welcome aja kalau kamu mau buka komunikasi. Feminin ini bahkan bahagia, seneng kalau maskulin mau buka komunikasi, karena ini kan unfinished business-nya banyak ya, banyak yang belum terselesaikan dengan baik. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu memang harus ada komunikasi gitu. Oke, lanjut ya. To the sea, serendipity. Oke. Jadi aku ngerasa si feminin ini ada yang memang udah mulai jaga jarak ya. Ada yang jaga jarak, ada yang memang terpisah jarak. Jadi feminin ini kayak ya surrender. Surrender again ya. Berserah lagi sama yang Maha Kuasa. Banyak feminin ini yang menarik diri, jaga jarak. Karena gini sih, ketika feminin ini sudah terlalu lama menunggu, sudah terlalu lama menanti, kan itu jadi bikin feminin drop ya. Jadi bikin feminin ya sudah males lah untuk buang-buang energi lagi ke maskulin. Jadi banyak feminin ini yang lebih kayak fokus mengejar impiannya aja. Ya gue fokus aja sama bisnisnya gue, karirnya gue, studinya gue. Ya karena buang-buang waktu berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun stuck gitu sama maskulin, ya buat apa juga kayak gitu ya. Karena terkadang kita perlu mencintai diri sendiri. Ketika orang yang kita cintai sudah nggak menghargai kita lagi ya, mungkin di saat itu Tuhan mau kita fokus mencintai diri kita sendiri, karena tidak mungkin juga kita berjuang sendirian ya. Soalnya ya gini sih kak, kalau kamu tuh ngerasa udah banyak melakukan hal baik ke maskulin, kalau kamu sudah banyak korban perasaan, korban tenaga, waktu, biaya dan segala macam ya kamu ikhlasin aja. Tapi kamu tuh jangan lagi mau berjuang terus-menerus untuk orang yang tidak menghargai kamu. Ada kalanya Tuhan membuat kalian berpisah dulu supaya dua-duanya ini fokus sama diri masing-masing ya. Kamu fokus untuk bangun diri kamu menjadi lebih berkualitas, dianya bisa fokus pada dirinya sendiri untuk membenahi dirinya. Karena di masa kalian masing-masing dulu kayak gini kan, dia tuh sebenarnya mulai introspeksi diri. Jadi maskulin itu udah mulai membenahi diri, udah mulai tahu apa sih yang harus dia ubah dari dalam dirinya. Dan ketika si maskulin ini udah berusaha memperbaiki diri, dan feminin ini udah tahu mencintai diri sendiri, udah tahu kalau ya nggak mungkin kan bucin-bucinan terus ya. Jadi ketika feminin itu udah naikkan kualitas diri, udah tahu betapa berharganya kamu, nah di saat itulah maskulin itu nggak akan meremehkan kamu lagi. Jadi semesta itu adil sebenarnya ya, Tuhan itu adil.
orang yang pernah kamu perjuangkan suatu saat akan memperjuangkan kamu mati-matian. Karena ini ada yang maskulin itu kayak udah muter otak beribu-ribu kali tuh kayak nggak nemu solusinya gitu. Padahal ya gampang aja sih ya. Tinggal buka blokiran, tinggal nunjukin akun, atau ya tinggal ngechat doang, atau nge-DM, atau kirim pesan pribadi. Nah, tapi dia nggak lakuin. Karena ya itu, dia kebanyakan muter-muter otak, kebanyakan kebingungan gimana mulainya, gimana ngomongnya, nah kayak gitulah ya. Bagi dia itu rumit. Apalagi nih feminin kan udah kayak jaga jarak, udah cuek. Jadi feminin ini kayak orang yang sulit ditaklukkan saat ini. Jadi maskulin itu bingung, Kak. Maskulin itu ngerasa gue harus mulai dari mana, gue harus ngomong apa. Padahal ya simpel aja kan, nanya kabar lah, minta maaf lah. Tapi ya itu dia itu mempersulit apa yang sebenarnya bisa dipermudah gitu. Tapi ya begitulah ya. Energi kalian ya memang begitu, aku lihat ya, energi kita. Gitu. So ya begitulah yang aku lihat. Jadi bagi kamu yang nonton video ini, mau kamu tuh maskulin, mau kamu itu feminin, sebenarnya maskulin nggak perlu takut kalau mau bicara, kalau mau bertemu. Karena secuek-cuek apapun feminin, sebenarnya feminin ini ngebet banget loh mau ngomong, ngebet banget mau komunikasi, ngebet banget mau ketemu. Dan kalaupun misalnya nanti feminin menerima komunikasi dari maskulin, ya feminin tuh ya respon baik aja, jadi nggak usah lagi ungkit-ungkit yang kemarin. Karena untuk awal komunikasi lagi itu kan lebih baik bahas hal yang ringan dulu, baru bahas hal yang lebih mendalam gitu. Terus maskulin yang nggak perlu terlalu overthinking, nggak perlu terlalu banyak mikir. Karena kalau kebanyakan mikir tapi nggak ngelakuin apa-apa kan ya tersiksa sendiri jadinya gitu. Terus kalau feminin ya aku lihat nggak apa-apa sih kalau kamu fokus sama diri kamu, fokus masa depan, fokus karir kamu, studi kamu, bisnis kamu, itu nggak apa-apa. Tapi ya kamu juga jangan menjadi pribadi yang lebih tertutup, jangan menjadi pribadi yang mendam semua sendiri ya. Karena kalau feminin mendam semua sendiri, feminin itu pasti bakalan sedih, bakalan sering nangis sendiri jadinya ya. Jadi feminin itu kalau misalnya udah ngerasa ngedrop banget ya, coba kamu cari konselor, psikolog, psikiater, atau kamu bisa konsultasi dengan tarot reader, dengan pembaca tarot. Ya setidaknya kamu tuh punya teman cerita, atau bahkan orang yang memang bisa kasih solusi sama kamu, kayak gitu. Jadi feminin yang udah ngerasa drop banget ya, jangan biarkan kamu memendam semuanya sendiri ya, gitu. Oke, kita lanjut ya. Religious factor. Oke. Love yourself first. Calling in your soulmate. Let go of control issues. Oke. Ya. Jadi aku lihat mungkin ini semua terasa sulit, berat, karena ini nggak sekedar tentang orang lain, nggak sekedar tentang ada pihak ketiga, pihak keempat yang mencampuri atau menghalangi gitu ya. Tapi ini ada juga yang memang tentang perbedaan, terutama beda keyakinan, beda agama, beda suku, beda ras, beda usia, beda finansial ya, beda pola pikir, beda karakter. Tapi percayalah ya, cinta itu kan sebenarnya anugerah.
Terutama bagi kamu yang merasakan cinta, dan cinta itu membawa perubahan baik ke hidup kamu. Itu benar-benar cinta yang murni, yang suci ya. Kecuali kalau kamu tuh merasakan cinta yang nggak membawa perubahan baik, nah itu baru cinta yang negatif sebenarnya ya. Tapi kalau cinta yang membawa kamu ke perubahan yang lebih baik, kamu lebih dewasa, kamu lebih bijak, kamu lebih spiritual, kamu lebih tahu jati diri kamu, dan kamu lebih tahu memperbaiki diri ya, itu cinta yang sempurna sebenarnya. Itu cinta yang murni, yang suci gitu. Jadi ya, hargailah cinta itu. Bersyukurlah kamu bisa merasakan cinta yang suci kayak gitu. Tapi di sini tuh disarankan, cobalah untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Cara mencintai diri sendiri itu, perbaiki diri kamu, tingkatkan kualitas diri kamu. Ketika kamu sudah naik level dalam kehidupan, maka Yang Maha Kuasa itu akan berikan apapun yang kamu mau secara cuma-cuma, bahkan lebih dari yang kamu harapkan. Gitu. Jadi ya, di sini tuh kita dituntut berpikir bijak, bertindak bijak. Jangan sekedar bucin-bucin gak jelas ya. Galau-galau gak jelas, sedih-sedih. Coba ambil poin utama koneksi ini. Kamu tuh sedang ditempa, kamu tuh sedang dilatih menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Jadi perbaiki diri kamu, cintai diri kamu terlebih dahulu. Benahi, bangun kualitas diri kamu supaya kamu tuh lebih baik nantinya. Ketika kamu sudah memperbaiki diri, sudah menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan jawab doa kamu. Karena ketika kamu semakin spiritual, semakin religius, semakin dekat sama Yang Maha Kuasa, di sini tuh disarankan kamu bisa memanggil nama Dia di dalam doa kamu. Ketika kamu memanggil namanya di dalam doa kamu, Tuhan yang akan mengkoneksikan energi kamu ke Dia gitu. Jadi misalnya nih, kamu mau menyampaikan rindu, kamu mau menyampaikan rasa sayang, mau menyampaikan maaf ke Dia, sebenarnya kamu bisa lakuin itu ketika kamu berdoa. Jadi ketika kamu bersujud sama Yang Maha Kuasa, kamu sebutkan namanya, orang yang kamu cintai ini. Sampaikan apapun yang kamu rasakan ke Dia. Minta bantuan dari Tuhan, minta bantuan sama Tuhan, semesta, malaikat, supaya mengkoneksikan energi kamu ke Dia, sehingga Dia di sana bisa mendengar apa yang mau kamu sampaikan ke Dia. Setidaknya kalian bisa bertemu dalam telepati atau mungkin mimpi ya. Jadi kalau kalian bertemu dalam mimpi, ya itu tandanya semesta dan Tuhan membantu energi kalian untuk bertemu gitu. Dan di sini tuh disarankan juga perlu menjadi diri sendiri, diri yang punya pendirian. Jangan mau dipengaruhi oleh apapun, terutama hal-hal yang negatif. Kalau kamu ngerasa lingkungan kamu, teman-teman kamu itu toksik, itu hanya kasih racun ke hidup kamu, mending kayak gitu gak perlu kamu dengarkan. Jangan dengarkan orang-orang yang mempengaruhi untuk hal negatif. Cukuplah kamu punya pendirian. Karena ketika kamu semakin spiritual, sebenarnya intuisi kamu semakin kuat, kata hati kamu semakin kuat. Jadi kamu tuh sebenarnya sudah mulai bisa membedakan mana orang yang memberikan pengaruh baik, mana orang yang memberikan pengaruh toksik atau pengaruh yang gak baik. Jadi yang gak baik itu kalau bisa dihindari, atau kalau kamu sulit menghindari orang-orang toksik ya, kamu lebih bagus diam ketika bertemu mereka gitu. Tapi kalau orang-orang yang ngasih saran positif, saran baik ya, itu gak apa-apa, kamu cerna satu persatu. Jadi ya, kita tuh hidup di dunia ini
kita boleh menerima energi-energi positif. Tapi untuk energi-energi negatif itu mending dihempaskan ya, supaya nggak membuat koneksi ini semakin toksik atau bahkan semakin runyam. Karena yang kalian butuhkan sebenarnya adalah ketenangan, supaya bisa membawa kebahagiaan. Kayak gitu. Ya, kita doakan semoga kamu sama dia bisa menyelesaikan baik-baik atau bisa membereskan konflik kalian secara baik-baik ya. Manfaatkanlah waktu yang diberikan Tuhan untuk mengkoreksi diri masing-masing, introspeksi diri masing-masing, dan membenahi diri masing-masing. Kemudian meningkatkan kualitas diri masing-masing. Karena dua orang yang sudah saling membenahi, dua orang yang sudah sama-sama lebih baik, pasti akan dipertemukan nantinya, akan disupport, akan didukung oleh semesta, dan restu dari Tuhan juga ya, kayak gitu. Oke, aku rasa ini aja reading general untuk koneksi spiritual, koneksi kamu sama dia, soulmate, twin flame ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.